Renika akhirnya turun dari motor Davin dengan raut wajah yang sedih. Melihat hal itu, Davin jadi ingin tertawa. Merasa lucu saja, Renika bisa percaya perkataannya. Om kok gitu sih? Suara Renika terdengar panik. Tentu saja dia ketakutan saat ini, berada di pinggir jalan sendirian dengan waktu yang sudah menjelang gelap. Hahaha, Davin tertawa dalam hati. Ya ampun dia panik begitu. Dasar anak manja, sekalian aja aku kerjain dia. Hehe. Gumam Davin dalam hatinya. Kamu itu siapa sih teman bukan, keluarga bukan calon istri apalagi. Kenapa juga aku harus repot-repot mikirin kamu dan ngurusin kamu. Davin memasang raut wajah tidak sukanya, yang tentu saja cuma akting. Jadi om beneran bakalan ninggalin aku di sini sendirian malam-malam. Suara Renika terdengar lirih dengan mata berkaca-kaca. Hei, kalau kamu bersikap seperti ini, kamu makin terlihat lemah. Kamu bisa mudah dimanfaatkan orang jahat. Davin berkata dengan tatapan heran, bisa-bisanya Renika bersikap seperti ini. Renika menggigit bibir bawahnya untuk menahan agar air matanya tidak tumpah. Om kok bilang kayak gitu sih? Renika semakin panik saat melihat Davin mulai naik kembali ke atas motornya dan mulai menyalakan kembali mesin motor. Om! Teriak Renika makin panik ketika melihat Davin mulai melajukan motor meninggalkannya. Tapi Davin malah sengaja menggoda Renika. Dia melajukan motornya cukup jauh hingga Renika tak dapat melihatnya lagi. Renika memilih untuk duduk sendirian di atas batu besar yang kebetulan ada di pinggir jalan. Memeluk ranselnya dengan air mata berderai. Mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sungguh menakutkan bagi Renika. Ini bukanlah jalanan besar yang ramai, melainkan jalanan yang cukup sepi, karena hanya dilewati beberapa pengendara motor atau mobil sesekali. 2. Apa aku akan di sini sendirian? Bagaimana caraku bertahan hidup? Aku memang bodoh, kenapa bisa kehilangan dompet segala sih? Gumamnya sedih, dia semakin mempererat pelukannya terhadap ransel. Hawa dingin terasa menggigit kulitnya, wajah cantiknya nampak bersinar di bawah cahaya rembulan. 5 menit kemudian berlalu. Terdengar suara deru mesin motor yang mendekati Renika. Dia berdiri dengan seulas senyumannya. Di pikirannya, Davin pasti kembali untuk mencarinya. Masih ada rasa kasihan padaku sepertinya dia. Bibirnya tersenyum lebar. Namun senyumannya memudar ketika yang dilihatnya ternyata orang lain. Motor itu kian mendekati Renika, lalu berhenti tepat di sampingnya. Seorang pemuda tampak turun dari motor itu dan melepaskan helmnya. Bibirnya tersenyum, sebuah senyuman yang menurutnya sangat aneh. Renika mulai ketakutan, dia semakin memeluk erat ranselnya. Nona sedang apa malam-malam begini? Apa Nona sedang kabur dari rumah? Tanya pemuda itu dengan seringai dari sudut bibirnya. Glek, susah payah Renika menekan salivanya. Dia begitu takut pada pria di depannya. Padahal saat bersama Davin, entahlah tak ada rasa takut sedikit pun. Tapi, pada orang ini firasatnya tidak enak. Siapa bilang aku kabur dari rumah? Akhirnya Renika mampu mengeluarkan kata-kata, setelah berusaha keras menetralkan detak jantung yang panik karena ketakutan tadi. Itu bawa ransel besar pasti kabur dari rumah. Gak usah bohong. Menyeringai kembali. Sudah jangan ganggu saya. Saya sedang nungguin pacar. Renika memasang raut wajah ketus dan galak. Tapi pria itu malah tertawa melihatnya. Kamu gak pantas galak-galak, malahan makin imut gitu. Tergelak, membuat Renika semakin panik ketakutan. Gak usah takut begitu, ayo kita bersenang-senang. Pria itu sungguh tidak sopan, dia mencengkram pergelangan tangan Renika cukup kuat. Hingga Renika meringis. Kulit lembut yang biasanya hanya luluran itu, belum pernah sekalipun dicengkeram sekuat itu.
Renika menepis tangan pria itu sekuat tenaga, hingga cengkraman tangannya terlepas. Kemudian memukulkan ranselnya dengan kuat-kuat. Haha, aku suka cewek yang kuat dan pemberontak sepertimu. Tertawarnya, semakin bergairah untuk mengganggu Renika. Renika terus berusaha melawan pria mesum itu. Namun, Renika yang rapuh dan cengeng semakin ketakutan. Dia mulai menangis dan panik. Hei, cengeng banget. Tapi pria itu tak melepaskan Renika. Dia mulai bisa membuat ranselnya terjatuh, membuat Renika tak punya tameng lagi. Brem-brem, terdengar suara deru motor mendekati mereka. Ternyata itu adalah suara motor Davin. Dari atas motornya, Davin menendang pria itu kuat-kuat hingga terjungkal. Begitupun Renika yang sedang berada dalam pelukan pria itu, ikut terjungkal. Namun, dengan cepat Renika bangun dan melihat ke arah Davin. Ada senyuman senang melihatnya. Tapi juga ada kemarahan dari bibir merah mudanya. Marah karena Davin meninggalkannya, membuatnya berada dalam cengkraman pria jahat itu. Renika segera mengambil kembali ranselnya yang tergeletak, tak mau kehilangan lagi barangnya. Cukup dompetnya sajalah yang hilang. Pria itu bangkit dengan sempoyongan. Belum sempat berdiri tegak, Davin sudah menendangnya kembali hingga kembali terjatuh. Ayo cepat naik, teriak Davin pada Renika. Dengan cepat Renika naik ke atas motor Davin. Memeluk Davin erat meski terganjal ranselnya. Pegangan yang kuat, aku akan ngebut. Pekik Davin menginterupsi. Davin bergegas memacu motornya dengan kecepatan cukup tinggi. Sebenarnya, ini adalah kali pertamanya Davin berkelahi. Untung saja pria mesum itu tidak ada kesempatan melawannya. Jika keburu melawan, Davin sendiri tidak tahu apakah dia bisa melawannya atau tidak. Keahliannya bukan berkelahi, tapi berkutat dengan berkas dan laptopnya. Pria itu bangkit dengan mata nyalang, secepatnya naik motor dan mengejar Davin. Memacu motornya dengan kecepatan tinggi tak mau kehilangan jejak. Renika sesekali menoleh ke belakang, panik dan cemas. Melihat pria itu mengejar mereka. Sungguh keberuntungan bagi Davin, karena pria itu kehilangan jejaknya. Haha, pembalap dilawan. Pekik Davin senang. Is dasar narsis. Renika mencubit gemas pinggang Davin, tapi senyuman tipis tersemat dari sudut bibirnya. Ada perasaan berbeda di hatinya terhadap Davin. Tidak ada ketakutan, padahal mereka baru saling mengenal. Yang ada hanyalah rasa nyaman. Entah kenapa, bisa seperti itu Renika sendiri tidak tahu. Seperti ada rasa menggebu dan taman bunga dengan kupu-kupu beterbangan di dalam hatinya. Renika menyandarkan kepalanya di punggung Davin dengan senyuman lebar dan tangan yang memeluknya erat. Wahai hatiku, kamu kenapa sih? Davin tersenyum tipis di balik helmnya. Dia bisa merasakan tangan Renika yang memeluknya erat, meski terganjal ransel. Bisa merasakan lengkungan dari garis bibir Renika yang menempel di punggungnya. Sepertinya kamu mulai menyukaiku. Davin tersenyum tipis. Seperti biasanya narsisnya kembali muncul. Sekarang kita mau kemana? Tanya Renika cemas. Walau sebaik apapun Davin, dia tetap saja orang lain pikirnya. Kemana ya? Davin tampak berpikir, lalu dia mulai teringat teman lamanya. Dia tinggal di daerah sekitar sini. Ke hotel saja, aku sudah mengantuk. Ujar Renika sambil menguap. Apa? Ke hotel? Dasar mesum. Davin menyeringai. Siapa yang mesum? Pikiranmu saja yang mesum. Aku tidak. Ke hotel kan untuk tidur, gak ngapa-ngapain juga kali. Renika menggeplak bahu Davin cukup kuat. Emangnya aku punya uang untuk bayar hotel? Seenaknya saja. Davin tersenyum mengejek. Kamu jangan bohong deh. Aku yakin kamu punya uang. Hanya pelit saja. Jawab Renika pelan. Cek-cek, aku ini cuma tukang ojek. Gak sekaya yang kamu pikirkan. Davin berkata serius, pandai sekali aktingnya. Tapi dari pakaianmu,
kamu terlihat berada. Mana mungkin tukang ojek biasa mampu beli pakaian branded harga puluhan juta. Renika menelisik penampilan Davin. Ini semua pakaian temanku, aku pinjam supaya gaya. Bohong Davin. Jadi aslinya kamu kere ya? Renika berkata histeris. Segitunya. Setelah tahu aku kere, apa kamu menyesal? Tersenyum mengejek. Davin menghentikan menepikan motornya di pinggir jalanan. Tepat di dekat sebuah gang kecil. Davin tampak mengirimkan pesan kepada seseorang yang merupakan temannya. Setelah beberapa saat kemudian Davin tersenyum lega. Om pasti kamu bohong kan? Masa tukang ojek motornya sekeren ini? Renika masih belum percaya. Terserahlah, ujar Davin malas. Akhirnya Renika diam, setelah menyadari Davin sepertinya malas menanggapi ocehannya. Jadi sekarang mau bagaimana? Apa setelah tahu aku kere kamu gak mau minta bantuan lagi padaku? Tanya Davin santai. Tidak begitu. Di kota ini aku gak punya siapapun om, gak ada teman ataupun kerabat. Hanya kamu saja om yang aku kenal. Ujar Renika dengan mata berkaca-kaca, penuh harap Davin tak meninggalkannya. Tanpa sadar, Renika sudah mulai tergantung pada Davin. Meski Davin baru saja dikenalnya. Ayesh, dasar cengeng. Davin geleng-geleng kepala, melihat Renika yang sudah mau nangis lagi. Tapi melihat sifat Renika yang seperti ini, terlihat cemas, takut dan rapuh. Membuatnya ingin melindungi Renika. Renika akhirnya tak sanggup lagi menahan air matanya. Dia terisak-isak, teringat ibunya, itu yang paling membuatnya sedih. Tapi jika teringat perjodohan membuatnya kembali tak mau pulang. Ia tak mau menikah tanpa adanya ikatan cinta dan tanpa mengenal pria yang akan menjadi jodohnya itu.